Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas tentang keutamaan daripada puasa. Lalu kita membahas keutamaan bulan Ramadan secara khusus dan juga hikmah daripada pensyariatan puasa di bulan Ramadan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat wajib daripada puasa. Kepada siapakah puasa itu diwajibkan? Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwasanya bagi siapa saja yang memenuhi syarat-syarat berikut ini, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah syarat yang pertama daripada wajibnya puasa, yaitu adalah Islam ataupun dia seorang muslim. Bagi seorang muslim wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa, karena orang yang tidak muslim ataupun orang kafir tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk melaksanakan daripada ibadah puasa. Salah satu daripada syarat diterimanya ibadah yaitu dia harus seorang muslim beriman kepada Allah. Jika dia tidak beriman kepada Allah, tidak seorang muslim, walaupun dia berpuasa, maka puasanya juga tidak sah. Akan tetapi jika dia telah masuk ke dalam Islam ataupun mu'alaf, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk mengqadha puasa-puasa yang telah lalu selama dia dalam keadaan belum Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah baligh. Bagi anak kecil yang belum baligh ataupun perempuan yang belum baligh tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, karena dalam hadis disebutkan rufi'al qalam an thalathah, diangkatlah pena dari 3 golongan. Maksudnya diangkat pena di sini adalah tidak ada kewajiban beban syariat pada 3 golongan. Yang mana dalam hadis ini disebutkan as-sabiyyu hatta yahtalim, yaitu adalah seorang anak kecil sampai dia baligh. Maka tidak ada kewajiban bagi anak kecil untuk melakukan ibadah puasa. Akan tetapi jika anak kecil tersebut ingin berpuasa, ingin melatih dirinya untuk berpuasa, maka puasanya tetap sah. Kemudian syarat berikutnya adalah dia harus berakal, karena tidak ada kewajiban ibadah puasa bagi orang yang tidak berakal alias dia adalah orang gila. Hal ini disebutkan dalam hadis yang sama, rufi'al qalam an thalathah, yang mana di sini disebutkan yaitu adalah al-majnun hatta yufiq, yaitu adalah orang yang gila sampai dia kembali berakal. Kemudian syarat yang berikutnya yang keempat adalah as-sihah, yaitu dia dalam keadaan sehat. Bagi orang yang tidak sehat ataupun orang yang sakit hingga akhirnya sakitnya ini memberatkan dirinya untuk berpuasa, maka boleh baginya untuk meninggalkan ibadah puasa ini. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit ataupun dalam keadaan safar, maka boleh baginya untuk meninggalkan puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia harus mengganti ibadah puasa yang dia tinggalkan di hari-hari lainnya. Jika seandainya penyakit tersebut telah hilang dan dia telah sembuh daripada puasanya, maka dia wajib untuk mengqadha daripada ibadah puasa yang dia tinggalkan. Akan tetapi jika seandainya orang sakit ini memaksakan diri untuk berpuasa dan dia kuat, maka
puasanya tetap sah, tetap diterima di sisi Allah insyaallah. Kemudian syarat berikutnya adalah al-iqamah, yaitu adalah dia orang yang mukim. Orang mukim di sini maksudnya adalah orang yang tidak dalam keadaan safar. Karena bagi orang yang safar, dia memiliki keringanan untuk tidak berpuasa. Yang dimaksud dengan safar ini adalah orang yang berpergian jauh. Para ulama ada sebagian yang mengatakan jarak tempuh daripada safar minimal adalah 48 mil ataupun sekitar 80 km. Maka ketika dia berpergian jauh, boleh ada keringanan untuk meninggalkan ibadah puasa. Akan tetapi jika seandainya dia tetap memaksakan diri untuk berpuasa meskipun dalam keadaan safar, maka insya Allah puasanya tetap sah. Kemudian keadaan yang terakhir yaitu adalah syarat daripada wajibnya puasa, yaitu adalah al-khulu minal haid wal nifas, yaitu adalah dia tidak dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Ini adalah bagi perempuan yang mengalami haid dan nifas, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk berpuasa. Walaupun dia memaksakan diri untuk tetap berpuasa dalam keadaan haid ataupun nifas, maka puasanya tidaklah sah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis daripada Aisyah bahwasanya beliau pernah berkata, karena yusibuna dzalik, sesungguhnya perempuan-perempuan di zamannya Rasulullah juga mengalami haid dan juga nifas. Fanu'maru biqada'is shaum, dan kami diperintahkan untuk mengqadha daripada puasa, wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang dia tinggalkan selama dalam keadaan haid. Jadi inilah keadaan-keadaan yang harus kita perhatikan. Barang siapa yang memenuhi 6 syarat tersebut, yang pertama adalah Islam, Muslim, balik, yang kedua balik, yang ketiga adalah berakal, kemudian dalam keadaan sehat, kemudian dia dalam keadaan mukim, kemudian dia tidak dalam keadaan haid ataupun nifas, maka wajib bagi dirinya untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian permasalahan berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk menetapkan awal daripada bulan Ramadan dan akhir daripada bulan Ramadan. Maka jelaslah bahwasanya untuk menetapkan daripada awal bulan Ramadan ataupun akhir daripada bulan Ramadan masuk dengan 1 Syawal, caranya dengan cara melihat hilal, ru'yatul hilal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena dengan melihat hilal, wa afdiru li ru'yatihi, dan berbukalah. Di sini maksudnya berbuka adalah mengakhiri daripada puasa tersebut dengan melihat hilal li ru'yatihi. Fa in hummiya 'alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Akan tetapi jika terjadi mendung sehingga hilal tersebut tidak terlihat, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini adalah petunjuk daripada Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah pemerintah kita sekarang sudah menetapkan awal Ramadan dan juga akhir Ramadan dengan menggunakan ru'yatul hilal dan juga dengan sidang itsbat yang insyaallah kita bisa menggunakan itu. Kemudian permasalahan berikutnya adalah waktu niyah dan juga dalam berpuasa. Apa hukum daripada penetapan niat daripada puasa? Sebagaimana pada kesempatan sebelumnya kita sampaikan rukun daripada puasa ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah dia meninggalkan makan dan minum serta hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Maka dari itu wajib bagi kita orang yang tidak berpuasa untuk menetapkan niat. Kemudian kapan niat ini bisa kita tetapkan dalam hati? Maka jika seandainya dia berpuasa puasa yang sifatnya wajib seperti puasa di bulan Ramadan, puasa karena nadar, dan puasa kafarah, maka wajib bagi dirinya untuk menetapkan puasa di malam harinya
ataupun sebelum terbit fajar ataupun ditandai dengan waktu sholat subuh. Hal ini berdasarkan daripada sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Sah ataupun tidaknya suatu perbuatan amal soleh itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya orang itu akan mendapatkan pahala atas apa yang dia niatkan. Dan juga ditambah dengan sabda Rasulullah SAW, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang belum menetapkan niat puasa di malam harinya ataupun sebelum terbit fajar, yaitu ditandai dengan masuknya waktu subuh, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Maka ketika kita hendak melakukan ibadah amal ibadah puasa yang sifatnya wajib, maka hendaklah kita menetapkan niat di malam harinya ataupun ketika sahur sebelum datangnya waktu fajar. Akan tetapi ketika kita sahur saja, insya Allah itu sudah bagian daripada niat kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian apakah ketika di bulan Ramadan kita harus menetapkan niat puasa hanya di awal bulan Ramadan saja, ataupun harus setiap hari kita menetapkan niatan untuk puasa di bulan Ramadan? Di sini terdapat ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat di antara ulama. Maka untuk mengambil jalan tengahnya adalah boleh kita menetapkan niatan puasa di bulan Ramadan cukup di awal daripada bulan Ramadan. Akan tetapi yang lebih baik adalah ketika kita memperbarui niat setiap harinya. Setiap kita mau berpuasa, kita perbarui niatan kita untuk berpuasa. Kemudian niat hanyalah cukup di dalam hati, tidak perlu kita ucapkan, karena niat tempatnya adalah dalam hati. Kemudian ketika kita hendak melakukan puasa sifatnya sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid ataupun puasa yang lainnya, maka boleh bagi kita untuk menetapkan niatan puasa ketika di siang hari. Hal ini berdasarkan pada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW pernah memasuki rumah beliau. Kemudian Rasulullah bertanya, hal indakum min syai', apakah di rumah, apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan? Maka istrinya menjawab, faqulna la, tidak, kami tidak memiliki makanan wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, qala idan sha'im. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qala fa inni idan sha'im. Karena tidak ada makanan, maka Rasulullah SAW menetapkan niatan untuk berpuasa pada waktu itu juga. Maka perbedaan jelas yaitu adalah antara puasa yang sifatnya wajib ataupun puasa yang sifatnya sunnah. Maka ketika wajib kita harus menetapkan niatan puasa sebelum terbit fajar. Akan tetapi ketika puasa yang sifatnya sunnah, kita boleh menetapkan niatan puasa di siang hari sebagaimana hadis yang telah kami sebutkan di atas. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.